Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan perjuangan Karaeng Galeson. Karaeng Galeson bernama lengkap Maninroi Karae Tojang Karaeng Galesong. Lahir di Bonto Majanang, Sinoa, Bantaeng, Sulawesi Selatan 29 Maret 1655. Meninggal di Ngantang, Malang, Jawa Timur 21 November 1679 pada umur 24 tahun. Ia seorang laksamana angkatan laut Kerajaan Goa yang terus melakukan peperangan di laut melawan VOC. Bahkan setelah perjanjian Bongaya ditandatangani Sultan Hasanuddin. Berikut kisah kepahlawanannya yang diambil dari beberapa sumber. Di penghujung bulan Desember 1667, prajurit Kesultanan Makassar yang bertugas menjaga benteng pertahanan di Pulau Buton tercerai-berai. Benteng yang merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan Kerajaan Goa itu, meski sudah dipertahankan oleh 700 kapal perang kecil, berikut 20.000 prajurit kerajaan gagal menghadapi Gempura Koronelis Spelman dan pasukan VOC. Tentu saja ini karena persenjataan VOC yang jauh lebih modern. Meski begitu, korban yang berjatuhan di kedua belah pihak cukup banyak. Di tengah situasi yang kacau balau, masing-masing kelompok prajurit Makassar lari menyelamatkan diri, dan sebagian ada yang ditangkap Belanda menjadi tawanan perang, termasuk Karaeng Galesong, salah satu pemimpin kelompok bernama anak buahnya. Untung, dengan semangat juang yang tak kenal menyerah, Karaeng Galesong dapat lepas dari tawanan Belanda. Karaeng Galesong mengeluh sambil menggeleng-geleng kepalanya. Dia tak habis pikir, Buton dengan benteng pertahanannya telah berusaha dipertahankan mati-matian dengan korban ratusan prajurit meninggal dan ribuan lainnya jadi tawanan musuh. Akhirnya jatuh juga ke tangan Belanda. Ada 30 desa di Pulau Buton dibakar Belanda, lebih dari 100 buah perahu dihancurkan, dan ribuan ton beras rakyat dimusnahkan. Apa rencana kita? Bisikan teman di dekatnya yang kini sama-sama dalam persembunyian setelah berhasil lolos dari tawanan Belanda. Untuk lebih amannya, kita menyeberang ke Jawa saja, jawab Karaeng Galeson. Bersama anak buahnya yang berjumpa 2.000 orang Karaeng Galesong merencanakan menyeberang ke Pulau Jawa. Seperti pernah dikatakan oleh Sultan Hasanuddin, Raja Goa bahkan bergabung dengan siapapun asal itu boleh melawan Belanda, boleh-boleh saja.
Kita memang harus mencari kawan sebanyak mungkin dan menjalin persatuan dengan siapapun, termasuk dengan Trunaja yang kini juga sedang bermusuhan dengan Belanda di tanah Jawa. Sultan Hasanuddin Raja Goa menghafatkan. Sultan Hasanuddin Raja Goa mengfatahkan, bergabung dengan siapapun, asal itu untuk melawan Belanda boleh-boleh saja. Maka kita memang harus mencari kawan sebanyak mungkin dan menjalin persatuan dengan siapapun, termasuk dengan Turnajaya yang kini sedang bermusuhan dengan Belanda di tanah Jawa. Membawa 2000 prajurit menyeberang ke Jawa. Maka segeralah dilakukan segala persiapan untuk memboyong pasukannya ke tanah Jawa. Daeng Maklucing, malam ini juga ajak teman-temanmu ke bandara. Perintah Karaeng Galesong. Kita jadi menyeberang ke Jawa? Jawab Daeng Maklucing bertanya. Ya, Buton sudah tidak mungkin ke tempat lagi. Cornelis Spelman terus-menerus menderatakan pasukan Belanda. Maka bertahan di sini, cepat atau lambat kita akan hancur. Perahu yang ada tidak cukup untuk mengangkut semua orang kita. Karaeng Galesong menatap wajah temannya itu dengan mata mendelik. Goblok. Kita bisa merebut perahu-perahu Belanda yang bersandar di bandara, mumpung belum terlalu banyak tentara Belanda yang mendarat di sini. Toh sebagian besar tentara Belanda ada di induk pasukan dan kini masih sibuk menjarah rakyat harta kerajaan setelah Sultan Hasanuddin menyingkir dari kerajaan menyelamatkan diri. Aku yakin pasukan Belanda yang berjaga-jaga di perahu-perahu itu tentu tidak begitu banyak mudah kita hancurkan. Cepat laksanakan, jawab Karaeng Galesong membentak keras. Baiklah, jawab Daeng Maklucing. Kemudian bersama Panji Karnuban, dia mengajak prajurit-prajuritnya berkumpul. Mereka kemudian berbondong-bondong menuju ke bandara, di mana perahu-perahu layar Belanda masih bersandar. Kamu dan anak buahmu menyeberanglah ke Jawa lebih dahulu menggunakan perahu-perahu milik kita. Ada 15 perahu besar kecil, gunakan semuanya. Aku akan menyusul kemudian bersama dengan Maklucing. Perintah Karaeng Galesong. Siap tuanku. Aku juga siap tuanku. Aku juga siap tuanku, sahut Daeng Winggeni, seorang pemimpin brigada setingkat lurah prajurit Wiratama-tama. Itu ikut-ikutan menjawab penuh semangat. Aku juga siap tuanku, sahut Daeng Winggeni, seorang pemimpin brigada setingkat lurah prajurit Wiratama-tama. Itu ikut-ikutan menjawab penuh semangat. Setelah memberi instruksi tadi, Karaeng Galesong bergegas menyusul Daeng Maklucing dan Panji Keranuban yang sudah naik ke sebuah perahu layar Belanda berukuran besar. Perahu itu merupakan perahu gudang senjata dan gudang berbekalan tentara VOC. Karaeng Galesong mengajak teman-temannya segera menyerang para penjaga perahu tersebut. Para penjaga yang ada di dalam perahu kaget karena begitu mendadak dan tiba-tiba penyerangan yang dilakukan prajurit-prajurit kerajaan Goa tadi. Maka Belanda yang jumlahnya relatif sedikit tadi langsung angkat tangan dan menyerahkan diri. Mereka berpikir, jikapun melawan, tentu tidak akan menang. Maka daripada banyak korban yang berjatuhan, lebih baik menyerah. Mana pemimpinmu?
Tanya gerang Galesong membentak seorang opsir Belanda. Itu Tuan, Johan van Dam, jawab opsir tersebut mengacung temannya. Hei Johan, kamu dan semuanya temanmu aku habisi atau kamu menyerahkan diri dengan memberikan semua senjatamu yang ada di perahu ini? Tanya Kareong Galesong. Ya, kamu menyerah Tuan. Jika Tuan menghendaki senjata-senjata kami yang ada di perahu ini tinggal sedikit jumlahnya, karena sebagian besar dibawa kawan-kawan kami yang berada di medan tempur. Meski begitu, senjata-senjata itu akan aku serahkan kepada Tuan semuanya, jawab Johan van Damme gemetar, wel-welan dan dredeg. Dia berharap semoga dengan menyerah ini tidak ada satupun korban yang jatuh di pihaknya. Cepat tunjukkan di mana senjata itu disimpan, bentak Daeng Maklucing tidak sabar. Mereka segera menuju gudang penyimpanan yang berada di bagian belakang perahu besar itu. Johan van Dam membuka pintu gudang dalam perahu tempat penyimpanan senjata. Karaeng Galesong, Daeng Maklucing, dan Panji Pranubang saling berpandangan, lalu mengangguk-angguk puas sebab senjata yang tersimpan di situ meski sedikit tetapi masih dirasa cukup. Apalagi terdapat sebuah meriam, kendati pun berukuran kecil, tetapi masih lumayan untuk melengkapi persenjataan tradisional mereka. Daeng Maklucing, bawa meriam itu berikut peluru-pelurunya ke geledak perahu, perintah Karaeng Galesong. Oke Tuan. Pasukan Belanda di meriam dengan senjatanya sendiri. Naluri Karaeng Galesong sebagai senopati perang kerajaan Gowa memperhitungkan jika dia terlalu lama berkutut mencari harta benda maupun senjata di perahu itu, jangan-jangan nanti Cornelis Spelman, Jenderal Maetschukker, atau Johan Truitman beserta bala tentara VOC segera kembali ke kapal. Ini berarti maut bagi dirinya dan semua prajuritnya, maka dia segera mengajak kedua temannya berikut bala prajuritnya untuk bergegas menjalankan perahu besar tersebut. Johan, segera kamu ajak kawan-kawanmu untuk pindah perahu sebelah situ, perintah Karaeng Galesong. Ya Tuhan, hanya itu yang menjadi jawaban Johan van Dam. Dia tidak berani memberi jawaban lain karena khawatir akan dibunuh oleh Karaeng Galesong. Dia merasa orang-orang Bugis seperti Karaeng Galesong adalah orang-orang kasar, kejam, dan bahkan bengis. Sementara Johan van Dam berikut anak buahnya pindah ke perahu di sebelahnya yang berukuran lebih kecil. Maka Panji Kronuban berikut teman-temannya menarik tali layar sekaligus mengembangkannya. Sedangkan Daeng Maklucing disertai puluhan orang anak buahnya berusaha menggerakkan kayu perahu tersebut. Perlahan-lahan bahtera milik Belanda yang dirampas itu bergerak ke tengah lautan. Panji Kronuban kemudian mengarahkan moncung meriam itu ke perahu yang ditempati Johan van Dam dan kawan-kawannya. Peluru berukuran sebesar buah kates segera dimasukkan lewat moncongnya dan duar, meriam tadi menggelegar.
Pelurunya meleset jauh dan jatuh di buritan perahu Johan van Dam. Terdengar puluhan opsir Belanda itu berteriak, memaki-maki dan menyumpah serapa. Mereka mengancam akan melakukan pembalasan nanti di Jawa. Sebab Cornelis Spelman pernah mengatakan, usai menaklukkan Makassar, mereka akan menaklukkan pulau kerajaan-kerajaan di Jawa. Karaeng Galesong dan bala prajuritnya tertawa-tawa kegirangan. Dengan beberapa puluhan bedil dan sebuah meriam, hasil rampasannya mereka merasa semakin kuat. Sebelum kompeni menyusul ke Jawa, orang-orang Makassar itu terlebih dahulu akan menaklukkan beberapa bupati dan adipati-adipati di daerah pesisir utara Jawa untuk direkrut menjadi bala prajurit mereka. Karaeng Galesong dan bala prajuritnya tertawa-tawa kegirangan. Inilah pembalasan kita atas kematian Daeng Manggapa, Daeng Mamun dan Daeng Masuro yang dibunuh Belanda, kata Panji Karonubar. Sambil tersenyum senang dan sebentar-bentar mengelus kumisnya, Karaeng Galesong berkata, nanti jika kita sampai di Jawa, yang pertama kali kita tundukkan Bupati Demung dan Bupati Pejarakan. Maksudmu? Aku sudah mendengar mereka bukanlah orang-orang yang berilmu tinggi dan sakti. Oleh karenanya kita tundukkan, lalu rakyatnya kita jadikan prajurit. Jika mereka bergabung dengan kita, maka mengalahkan Belanda bukanlah hal yang sulit. Ya, itu strategi bagus. Angin laut bertiup kencang, suaranya gemuruh. Siat-siut terdengar menerpa layar dan tali-talinya. Orang-orang suku Bugis Makassar itu begitu pintarnya memanfaatkan angin laut dengan membentangkan semua layar-layarnya, sehingga perahu itu melaju kencang, didorong hembusan angin membelah gelombang samudra menuju ke arah pesisir utara Jawa. Karaeng Galesong mengajak semua pasukannya untuk mendarat di pelabuhan Damung, sekarang Basuki, untuk menghindari bentrok dengan para prajurit Mataram. Agaknya prajurit Sandi Mata-Mata dari kerajaan Mataram telah mengetahui kedatangannya dan kemudian melaporkannya kepada Kanjeng Sultan. Sementara itu, orang-orang Makassar sudah merapatkan perahu-perahu mereka ke pelabuhan Demung. "Hai, kalian mau kemana?" bentak Daeng Maklucing tatkala melihat kelompoknya Daeng Winggeni beramai-ramai turun dari perahu. "Hahaha, biasa cari makan," jawab Daeng Winggeni tertawa. Karena perjalanan mereka tidak mempersiapkan bekal makanan yang cukup, maka orang-orang pasukan Karaeng Galesong yang kelaparan itu dengan kasar dan nekat mulai merampok warga pesisir. Bahan-bahan makanan diangkut ke perahu, harta benda dijarah raya. Siapa yang berani melawan dibunuh, maka terjadilah geger di Demung dan kota di sebelahnya, Pejarakan. Warga melawan dengan kekuatan yang ada, sedangkan Karaeng Galesong dan pasukannya semakin nekat. Rumah-rumah penduduk dibakar, perempuan-perempuan yang ketahuan membela suaminya ditangkap dan dibelejeti, sehingga suara jeritan bersahutan terdengar di segala penjuru.
lantaran banyak perempuan muda dan gadis-gadis dengan pakaian yang sudah menjadi awut maut diseret dibawa ke dalam perahu. Untuk apa wanita-wanita dan gadis-gadis cantik dengan pakaian awut-awutan itu diseret dibawa ke dalam perahu oleh orang-orang Karaeng Galesong yang beringas dan kasar. Sultan Mataram memerintahkan Adipati Martalaya mengatasi geger di Demung. Dalam babat tanah Jawa yang disusun oleh Wilhoff di Belanda tahun 1941 tidak disebutkan secara rinci, hanya dikatakan mereka itu menjerit-jerit dan menangis. Sedangkan orang-orang Karaeng Galesong tertawa-tawa kesenangan, mirip seekor kucing dewasa mempermainkan anak tikus betina hasil tangkapannya. Kekejaman yang dilakukan oleh Karaeng Galesong ini mendorong seorang untuk segera melaporkan kejadian geger di Demung tadi kepada Kanjeng Sultan di Mataram. "Kanjeng Sultan, kedatangan hamba untuk unjuk atur," kata orang itu. "Apa yang akan kau unjuk aturkan?" jawab Kanjeng Sultan balik bertanya. "Kanjeng Sultan, Damung dan Pejarang sekarang geger karena ulah nekat dari Karaeng Galesong dan para mantan pasukan Kesultanan Goa Makassar yang melarikan diri kemarin." "Loh, edan banget Karaeng Galesong itu. Kenapa dia jadi menyerang kita? Sekarang Ingsun harus bertindak. Jangan sampai kelakuan mereka itu menjadi-jadi." "Ya, itulah harapan kami, Kanjeng Sultan." Sepeninggal Kawulo yang melaporkan tadi, Kanjeng Sultan berpikir sejenak. Lalu beliau memanggil Adipati Martalaya. "Martalaya, seperti janji prasetyamu yang kamu ucapkan beberapa waktu yang lalu, bukankah kamu sanggup menaklukkan orang-orang Bangwetan termasuk Trunajaya?" "Betul, Kanjeng Sultan," jawab Adipati Martalaya mantap. "Nah, barusan saja Ingsun mendapati lapor bahwa kini orang-orang Karaeng Galesong datang ke Demung dan Pejarakan. Mereka membuat geger dan kerusuhan di sana. Ada kemungkinan Trunajaya akan menggaet orang-orang Makassar itu menjadi bala prajuritnya." Begitu ya. Aku sanggup jika diperintahkan untuk beradu perang dengan mereka. Bahkan jika Trunajaya mengajak orang-orang Sampang Madura, aku juga tidak takut, kata Adipati Martalaya. "Berangkatlah, budalkan seluruh pasukanmu. Ajaklah semua bupati pesisir sekalian, prajuritnya pula, untuk menambah kekuatan kita," sendika dawuh Adipati Martalaya mewaspada kekuatan pasukan Galeong Trunojoyo. Sultan Mataram memerintahkan Adipati Martalaya untuk segera berangkat ke Demung dengan membawa seluruh pasukannya. Beliau juga memerintahkan untuk mengajak semua bupati pesisir sekalian prajuritnya untuk menambah kekuatan. Adipati Martalaya bersama 300 orang prajurit Jagasura yang berpakaian seragam itu segera bergabung dengan mantan prajurit-prajurit Demak berjumlah 400 orang yang dipimpin oleh Marunajaya dan Wiramantri. Kedua kakak beradik ini adalah sahabat baiknya Adipati Martalaya, maka mereka tidak keberatan ketika diminta bantuannya. Sedangkan beberapa bupati di daerah pesisir utara Jawa
juga sudah banyak yang berkumpul dengan diiringi prajurit-prajurit mereka. Sehingga kekuatan Adipati Maretalaya berlipat ganda. Sampai ribuanlah jumlah mereka yang siap diberangkatkan ke medan tempur untuk memerangi pasukan Karaeng Galesong yang kemungkinan mereka kini bergabung dengan kekuatan pemberontak Turnajaya. Meski Turnajaya sendiri berasal dari Sampang, Madura, namun banyak pengikutnya yang sudah berada di Surabaya. Perjalanan mereka melalui laut dengan menggunakan ratusan perahu layar, menyusuri sepanjang pantai utara Jawa ke arah timur. Menurut laporan para prajurit, Sandi yang bertugas mengamati gerak-gerik musuh. Turnajaya juga semula berbasis pertahanan di Surabaya, kini beralih ke wilayah Kediri. Barangkali karena daerah ini relatif lebih datar, sehingga memungkinkan untuk bertarung dengan peperangan terbuka menghadapi prajurit-prajurit Mataram. Ada pula petugas Sandi yang melaporkan hubungan antara Turnajaya dengan Karaeng Galesong kini tambah akrab setelah orang Makassar itu mempersunting anak gadisnya. Tidak masalah, berkata Adipati Maretalaya. Turnajaya atau siapapun dan dimanapun kita sanggup melawannya. Lihat, ribuan prajurit kita. Bukankah itu merupakan kekuatan yang luar biasa hebatnya? Adipati Maretalaya tersenyum bangga. Dari segi jumlah prajurit memang iya, Kakang. Tetapi yang belum kita mengerti adalah kemampuan Karaeng Kaleson dan kawan-kawan itu. Apakah mereka prajurit-prajurit bisa ataukah orang yang memiliki ilmu kanugrahan yang tinggi? Kata Wiramantri. Jangan suka khawatir dengan cara seperti itu. Percayalah dengan kekuatan kita, sambung Panji Karosula, senopati perang Mataram yang gagah berani berasal dari Jepara. Apakah Kakang Panji Karosula sudah mengetahui persisnya kemampuan mereka? Mereka itu hanya tandangannya saja yang nekat, keras dan bengis. Soal kemampuan berolah kanuragan yang sama saja dengan prajurit-prajurit kita. Makanya kita harus pintar-pintar menyusun strategi, musuhi para prajurit dan membawa pada situasi yang tepat dalam perang gelar nanti. Sebab di dalam perang ada aturan main dan ungguh-ungguhnya. Tidak sekedar berani nekat akan celaka sendiri. Mereka yang membuat seperti itu. Genderang perang dipukul, pasukan Mataram siap menyerbu. Panji Karosula menjelaskan bahwa pasukan Karaeng Galesong hanya tandangannya saja yang nekat, keras dan bengis. Soal kemampuan berolah kanuragan sama saja dengan prajurit-prajurit Mataram. Wiramantri mengangguk-ngangguk, dia mengerti. Panji Karosula itu orang yang penuh pengalaman dalam peperangan, apalagi jika dibandingi Adipati Maretalaya. Sebab mereka berdua ini secara pribadi juga belajar ilmu kesaktian diri dengan menjadi murid beberapa orang begawan, penembahan maupun orang-orang berilmu tinggi lainnya. Di waktu-waktu senggangnya, mereka tidak segan mengunjungi padepokan-padepokan atau juga datang ke pertapaan-pertapaan orang-orang sakti. Karena Galesong sudah mengetahui akan kedatangan pasukan prajurit Mataram yang jumlahnya ribuan, jauh berlipat dari jumlah prajuritnya sendiri. Meski demikian, orang-orang Makassar itu tidak takut. Mereka bersama-sama bertekad untuk melawan apapun yang akan terjadi. Kita harus sanggup mati bersama, setuju? Seru Karaeng Galesong mengacungkan senjatanya ke atas.
Setuju, jawab kawan-kawannya serempak. Sesuai rencana, mereka akan berlindung di benteng dalam menghadapi serangan bala prajurit Mataram yang dipimpin oleh Adipati Martalaya, Panji Karsula, Wiramantri, dan yang lainnya. Matahari di langit sudah condong ke barat ketika bala prajurit Mataram tiba di ranah pertahanan Karaeng Galesong serta pengikut-pengikutnya. Angin senja mulai terasa bertiup dingin, mengiringi ribuan prajurit Mataram yang terus merangsak maju. Genderang perang dipukul bertalu-talu, bendera, rontek, kelebet, serta umbul-umbul berkibar-kibar, seolah-olah mencerminkan semangat juang mereka yang mengkantar-kantar dan menggebu di rongga dada mereka untuk segera dapat memusnahkan orang-orang Karaeng Galesong yang kurang ajar, bengis plus nekat itu. "Serang!" teriak Panji. Karsula memberi aba-aba sambil melambai-lambaikan pedangnya. Sorak-soraya para prajurit pun menyambutnya dengan penuh semangat juang dan keberanian. Senjata-senjata mereka terhunus, tombak-tombak mulai merunduk. Anak-anak panah terpasang pada gendawangnya, siap meluncur sewaktu-waktu, dan derap langkah mereka pun kian memantapkan tekadnya untuk menumpas Karaeng Galesong. Berikut bala prajuritnya mengatur strategi melawan pasukan Mataram yang besar. Sementara itu di seputar benteng pertahanannya, Karaeng Galesong dan kawan-kawannya siap menghadang prajurit-prajurit Mataram dengan senjata terhunus. Meski dalam hati mereka merasa tidak bakalan kuat menahan laju serangan musuh yang tak terbilang banyaknya. "Kawan-kawan, tahanan sebentar serangan prajurit Mataram dalam waktu sekejap saja," katakan Karaeng Galesong kepada orang-orang kepercayaannya. "Maksudmu bagaimana itu?" tanya Daeng Winggeni dan Daeng Blakuncing hampir bersamaan. "Kita ladeni serangan mereka sebentar. Setelah itu kita lari mengingkari benteng kemudian masuk ke hutan sebelah sana. Nah, jika mereka mengejar kita masuk ke hutan, maka disitulah kita akan melawan habis-habisan. Aku yakin mereka tidak terampil berperang di tempat yang rimbun dan kita akan diuntungkan karena terbiasa hidup di rimba raya," jawab Karaeng Galesong. Daeng Winggeni dan Daeng Blakuncing mengangguk-angguk paham. Mereka berdua segera bergegas meninggalkan Karaeng Galesong, kembali bergabung dengan anak buahnya masing-masing. Bagaikan seekor naga raksasa, prajurit-prajurit Mataram datang dengan ancamannya yang luar biasa, berusaha memprokaporandakan kekuatan Karaeng Galesong. Suara denting senjata beradu mulai terdengar bersatuan, saling menyerang dan diserang, menghindari dan menangkis di antara senjata-senjata mereka. Pasukan Karaeng Galesong yang tingkah lakunya kasar itu berteriak-teriak dan menjerit-jerit yang tak mudah dimengerti apa maksudnya. Mereka berbicara dengan bahasa Bugis. "Teng, teng, teng, teng!" terdengar suara menggelonteng keras sekali. Karaeng Galesong memukul-mukul bekas salongsong. Peluru meriam ukuran besar. Ini pertanda bahwa mereka harus segera mundur, meninggalkan lawan-lawannya dan berlari masuk ke hutan. "Pengecut kau! Kawan-kawan, lepaskan anak panah kalian!" teriak seorang lurah prajurit Sarageni bernama Ngabei Wangkasadipa sambil mengejar musuhnya. Dia menghujani mereka dengan ratusan anak panah yang dilepaskan dari busurnya, sehingga banyak pasukan Karaeng Galesong yang jatuh jadi korban tertembus punggungnya. Setelah orang-orang Karaeng Galesong itu menghilang di balik rimbunnya hutan, maka para prajurit Mataram bergegas akan masuk ke benteng.
menjarah barang-barang apa saja yang ada di sana, sebagaimana kebiasaan mereka jika menang perang. Jangan masuk ke benteng. Panji Karsula melarang mereka. Para lurah prajurit itu terdiam memandang Panji Karsula. Kenapa tidak boleh? Tanya mereka mendelik. Hei, jika ku bilang jangan ya jangan. Ini kan sudah malam. Besok pagi saja jika kalian mau menjarah harta benda yang ada di dalam benteng itu. Sekarang kita beristirahat di alun-alun. Ajak Panji Karsula. Ajak Panji Karsula. Tidak ada yang berani menjawab kata-kata senopati perang yang digdaya itu kecuali hanya menuruti perintahnya. Prajurit-prajurit Mataram yang ribuan jumlahnya lalu beristirahat dengan duduk-duduk dan tidur-tiduran melepas lelah. Mereka bertebaran di seputar alun-alun sambil menikmati hidangan makanan dan minuman yang disajikan oleh kawan-kawan mereka yang hari itu bertugas di dapur umum. Terbuai oleh kemenangan yang baru saja berhasil mereka peroleh dengan mudahnya, Panji Karsula dan para pemimpin Laskar Pelangi itu terlena. Mereka tidak memikirkan kemungkinan yang paling pahit akan terjadi atas diri mereka. Bahkan Panji Karsula sama sekali tidak mengira bahwa larinya Karaeng Galesong dan prajuritnya itu adalah sebuah siasat, menghindari untuk kemudian memukul balik dengan telak dan menang. Inilah sebabnya Karaeng Galesong menunggu malam-malam menjadi larut. Bersama dengan rembulan di langit yang memancarkan sinar terang, orang-orang Karaeng Galesong itu keluar dari dalam hutan. Senjata-senjata mereka terhunus. Inilah sebabnya Karaeng Galesong menunggu malam menjadi larut. Bahkan Panji Karsula sama sekali tidak mengira bahwa larinya Karaeng Galesong dan prajuritnya itu adalah sebuah siasat, menghindari untuk kemudian memukul balik dengan telak dan menang. Inilah sebabnya Karaeng Galesong menunggu malam menjadi larut. Bersama dengan rembulan di langit yang memancarkan sinar terang, orang-orang Karaeng Galesong itu keluar dari dalam hutan. Senjata-senjata mereka terhunus. Dengan mengendap-endap mereka melangkah sabar mendekati alun-alun, di mana para prajurit Mataram tengah tertidur lelap dengan senjata-senjata yang tergeletak di dekatnya. "Shh, hati-hati," bisik Daeng Wigni kepada Daeng Marewa. Hei, semua anak buahku, juga sudah aku beritahu agar hati-hati dan waspada. Jangan sampai kedatangan kita didengar oleh orang-orang yang tengah bermimpi itu. Kebodohannya membuat Panji Karsula takut dihukum mati. Demikianlah orang-orang Karaeng Galesong itu segera mengamuk membunuh prajurit-prajurit Mataram yang tertidur pulas. Ribuan jumlah prajurit Mataram yang mati jadi korban keganasan Karaeng Galesong dan pengikutnya. Darah membanjir di alun-alun dan bau anjirnya mengundang puluhan burung gagak yang terbang berkitar-kitar di langit pagi yang cerah. Pagi itu Panji Karsula dan beberapa pemimpin Mataram kecewa. Mereka tak habis pikir dengan peristiwa ini. Kenapa hal yang umumnya ditindak mungkinkan terjadi kok justru malah tiba-tiba menjelma menjadi kenyataan yang amat memilukan? Jelas ini sebuah kebodohan yang harus aku bayar mahal. Panji Karsula judek. Mendadak hatinya gemetar, keteledorannya pasti akan berbuah pidana pati dari Kanjeng Sultan. Kematian itu memang akan terjadi pada setiap manusia, tetapi membayangkan pidana pati yang mesti diterimanya dari Kanjeng Sultan sungguh sangat mengerikan. Dia bakal dipenggal lehernya dan kepalanya jatuh menggulung di tanah berdebu. Maka diputuskanlah untuk diam-diam meninggalkan prajurit-prajuritnya. Panji Karsula merelakan diri. Tujuan utamanya ke kota Jepara, di mana banyak sanak saudaranya tinggal di sana. Jalan pintas pun ditempuh dengan menyusun-nyusun hutan belantara, menyeberangi sungai dan juga melewati dari kampung ke kampung. Akhirnya, pelarian Panji Karsula sampai juga ke Jepara. Dia kelelahan yang amat sangkat. Langkah kakinya sudah tidak kuat lagi
Menyangga tubuhnya, dia terjatuh dan meninggal dunia. Kekalahan prajurit Mataram sekaligus kematian Panji Karsulah sudah didengar oleh Kanjeng Sultan di Mataram. Beliau segera memerintahkan penggantinya, yaitu Temanggung Prawira Taruna, agar segera berangkat ke Demung dan Pajacara dan Pejaraka untuk melanjutkan menumpas Karaeng Galeson dan pengikutnya. Tumenggung Prawira Taruna jadi panglima perang. Prawira Taruna, kamu ingsun izinkan mengajak Wirabumi, Wirawangsa dan Pulang Jiwa. Selain itu juga ajak pula 1 batalion kompeni di bawah pemimpinan Kapten Dulkup yang berkedudukan di Jepara. Mereka telah berjanji ingin membantu Mataram. Sendika dawuh Kanjeng Sultan. Tumenggung Prawira Taruna dan rombongan segera berangkat ke Demung naik perahu layar, menyusuri pantai utara Jawa ke arah timur. Sesampainya di Jepara, Tumenggung Prawira Taruna menemukan Kapten Dulkup menanyakan apakah dia sudah berjanji kepada Kanjeng Sultan untuk membantu Mataram. Ya, aku sanggup bantu Mataram asalkan. Belanda itu tersenyum memandangi wajah Tumenggung Prawira Taruna. Asalkan apa? Tumenggung Prawira Taruna mendesak sambil matanya mendelik. Hahaha. Kapten Dulkup tertawa sembari menggangsurkan jempol kanannya ke jari-jarinya berkali-kali. Maksudmu kamu minta duit, bayaran atau upah begitu? Betul Temanggung, kita akan kerja bertaruh nyawa, masa nggak dibayar? Dasar, maki Tumenggung Prawira Taruna mencibir. Dasar apa? Dasar kamu bule mata duitan. Kapten Dulkup tertawa terbahak-bahak. Lalu dia bergegas mempersiapkan pasukan VOC. Sesudah Tumenggung Prawira Taruna menyanggupinya untuk membayar kompeni itu jika nanti menang perangnya. Tumenggung Prawira Taruna juga mengutus lurah prajurit Sarageni bernama Ngabei Kuntarana agar menemui Tarunaja di samping Madura. Sebab sudah beberapa kali pisowanan, Madura tidak mau sowan kepada Kanjeng Sultan di Mataram. Sampaikan kepada Trunajaya suratku ini, kata Tumenggung Prawira Taruna berpesan. Sendiko Ki Tumenggung, jawab Ngabei Kuntara segera beringsut dan berangkat ke Sampang yang terletak di Pulau Madura. Di samping naluri Tanjung-Jaya sudah bisa mengira-ngira kalau akan kedatangan utusan dari Mataram. Meriam rampasan membuat pasukan Mataram kewalahan. Sampaikan salamku untuk Eyang Prawira Taruna. Terima kasih atas suratnya. Namun, Kisanak aku tidak bisa memenuhi pemerintahan Eyang Prawira sebab sekarang aku sedang sakit. Jikapun Madura tidak sowan kepada Kanjeng Sultan, itu juga bukan aku yang melarangnya. Mereka sendiri yang karena sesuatu atau lain hal tidak mau sowan ke Mataram, jawab Trunajaya. Ya, nanti akan aku sampaikan apa adanya jawabanmu ini. Monggo silahkan. Sepeninggal utusan dari Mataram tadi, Trunajaya berangan-angan. Dia baru saja dari Demung menemui Karaeng Galesong, anak menantunya itu. Sebab ada kabar penting yang diterimanya dan penambahan Rama. Priayi sepupu yang ampuh tadi kini berada di Kediri. Maka Trunajaya dan Kerang Galengsong sepakat untuk menemui orang tua tersebut usai peperangan. Sementara itu di Demung, berkali-kali terdengar gelegar suara meriam yang pelurunya jatuh di daerah pertahanan Karaeng Galesong. Tak terhitung orang-orang Karaeng Galesong yang jatuh jadi korban. Panji Keronuban dan Daeng Wageni segera menarik mundur pasukannya untuk mengurangi jumlah korban. Siapakah meriam kita? Teriak Karaeng Galesong kepada daerah Belah Kucing dan Daeng Merewa yang berada di sayap pasukan. Siapkan meriam kita, teriak Karaeng Galesong
kepada Daeng Blakuncing dan Daeng Marewa yang berada di sayap pasukan sebelah kanan. Oke. Gelegar suara meriam pun kemudian terdengar berkali-kali membalas serangan meriam dari kubu Mataram. Meriam rampasan tersebut ternyata cukup ampuh memporak-porandakan pertahanan Mataram. Waduh, celaka aku, teriak Kapten Dulku Serdadu. Kompeni yang membantu prajurit Mataram itu terkena pecahan peluru meriam yang jatuh dan meledak di dekatnya. Meski jumlahnya prajurit Mataram jauh lebih banyak, namun gerak majunya bisa ditahan oleh pasukan Garaeng Galesong. Bahkan ketika sebagian dari orang-orang Kareong Galesong itu mulai mempergunakan bedil untuk menyerang musuh, maka keteteranlah pasukan prajurit Mataram. Mundur, mundur, mundur! Seorang lelurah prajurit meneriakan aba-aba, menirukan teriakan Tumenggung Prawira Taruna. Pasukan prajurit Mataram pun mulai menarik diri sebelum terlanjur korban banyak berjatuhan, terkena peluru meriam yang jatuh meledak dan pecahannya menyebar kemana-mana. Miris melihat pasukan sudah bersimbah darah masih melawan. Agaknya jumlah peluru meriam yang dimiliki Kareong Galesong terbatas, sehingga mereka terpaksa menghentikan senjata dahsyat tersebut karena kehabisan amunisi. Tumenggung Prawira Taruna mencoba menahan gerak mundur pasukannya. Beliau lalu menunggang keduanya diiringi oleh 40 orang pengiringnya mendekati pertahanan Kareong Galesong. Mereka mengamuk menyerang orang-orang Kareong Galesong dengan persenjataan tombak. Kuda-kuda mereka pun terlatih baik dan melakukan serangan kepada musuh dengan menyepakkan kaki-kakinya ke sana kemari mencari sasaran. Jika kurang waspada kena pangkalan kaki kuda itu, orang bisa pecah dadanya. Kareong Galesong sama sekali tidak miris menghadapi serangan itu. Dia bersama anak buahnya melawan dengan gigih bersenjata lembing, lowok, tuwi, dan curundik yang menjadi sangat berbahaya di tangan mereka. Ternyata ke-40 pengiring Tumenggung Prawira Taruna berhasil dihabisi oleh Kareong Galesong dan kawan-kawannya, dan Tumenggung Prawira Taruna terluka. Prajurit-prajurit Mataram giris menyaksikan tandangan mereka. Bagaimana mungkin orang yang sudah bersimbah darah dan tubuhnya penuh luka goresan senjata tajam saja masih sanggup mengadakan perlawanan? Hei para prajurit, ayo kita mengamuk lagi, bunuh mereka semua! Teriak Tumenggung yang sudah terluka ini mencoba membangkitkan semangat juang anak buahnya. Tetapi para prajurit Mataram itu secara mental sudah kalah. Mereka takut menghadapi orang-orang Kareong Galesong. Kemudian para prajurit Mataram itu pun berlarian ke tepi pantai, berebut naik perahu. Karena sangat penuh penumpang, perahu layar tadi tenggelam di tengah laut. Habis riwayat mereka. Kareong Galesong dan Tranujaya segera menemui penambahan Rama di Kediri. Orang tua yang sakti dan ampuh itu membawa kabar dari Pangeran Adipati Anom di Mataram. Putra Sang Prabu tersebut diam-diam kurang sependapat dengan ayahnya. Tidak cuma itu, Sang Prabu yang dinilai oleh para petinggi Mataram sering berbuat kejam kepada pihak-pihak yang berseberangan. Pendapatan itu sungguh merepotkan. Siapapun saja yang dicurigainya akan mengadakan pemberontakan pasti dibunuh. Ribuan ulama dan santri pernah menjadi korban kekejaman beliau. Mereka dan keluarganya dibantai tanpa ampun lantaran dituduh akan berbuat makar. Para kawulan Mataram banyak yang mengharapkan agar Pangeran Adipati Anom segera naik tahta sebelum Mataram terlanjur rusak. Kulup, aku percaya kamu punya kemampuan yang bisa dibanggakan, kata penambahan Rama kepada Tarunajaya. Maksud Eyang?
Pangeran Adipati Anom akan menjadikan dirimu sebagai wayang untuk diadu dengan Kanjeng Sultan di Mataram. Jika kamu menang, Pangeran Adipati Anom beri janji akan memberikan apapun yang kamu minta. Tetapi jika kamu kalah, maka tamatlah riwayatmu. Kamu sanggup? Akan aku pertaruhkan darah dan nyawaku demi Kanjeng Adipati Anom dan demi tanah Mataram kelak, jawab Turnajaya. Bagus, Eyang hanya bisa membantu dari belakang, sebab Eyang perhatikan kekuatan prajuritmu juga bergabung dengan prajurit Kareong Galesong akan sanggup membedah Mataram. Aku bersedia, Eyang, jawab Kareong Galesong menyahut. Penambahan Rama tersenyum sambil mengangguk-angguk kepalanya. Beliau membayangkan bedanya Mataram hanya tinggal menunggu waktu saja. Turnajaya cucunya adalah seorang yang gagah perkasa dan banyak prajuritnya baik dari Madura maupun daerah-daerah taklukannya. Kareong Galesong juga punya arti yang tidak kecil, apalagi jika ditambah dengan kekuatan dari Giri. Giri menjadi bersemangat membantu membedah Mataram lantaran di masa lalu banyak ulama, kiai, dan santri-santrinya dihabisi oleh Kanjeng Sultan karena dicurigai akan mengadakan pemberontakan. Sesudah pembicaraan itu dianggap cukup, Turnajaya segera meminta pamit pulang ke Sampang, menjenguk keluarganya. Kulup prajurit Sampang kan sudah banyak yang ada di Surabaya, tanya penambahan Rama. Sebagian besar, Eyang, yang lain berada di sana. Meski begitu, aku memerlukan datang ke Sampang. Selain minta doa restu keluarga, juga akan mengambil patremku yang masih kusimpan di sana, jawab Turnajaya. Ya, ambillah patremu, itu mungkin nanti diperlukan. Oh ya, hari ini juga Eyang mau pulang ke Kajoran. Kok kondur tergesen, Eyang? Apa tidak sebaiknya nanti bersama-sama rombongan prajurit kami saja? Kan lebih aman. Penambahan Rama tersenyum. Terima kasih. Eyang memerlukan pengamatan terhadap kondisi kerajaan Mataram dari jarak dekat agar bisa memberimu keterangan yang selengkap-lengkapnya sehingga kamu dapat menentukan strategi yang pas. Ya, terima kasih, Eyang. Turnajaya dan Kareong Galesong segera meminta pamit juga. Mereka butuh persiapan yang matang untuk membedah Mataram. Selain karena prajurit Mataram kuat dan dalam jumlah yang banyak, juga kekuatan tentara sewan dari komponi juga kekuatan tentara sewaan dari kompeni itu patut diperhitungkan. Rahayu, rahayu, rahayu.